atau pendampingan terhadap UKM untuk berubah usahanya. Seperti contoh, untuk pelaku konveksi yang biasanya buat pakaian muslim, itu kita akan bagaimana bisa membuat masker, bisa membuat baju hazmat. Nah, itu kami langsung dari Dinas Koperasi mempertemukan antara pelaku usaha dengan pembelinya, sehingga terjadi transaksi. Seperti contoh kami kemarin mempertemukan usaha konveksi dengan organisasi yang ingin membeli APD atau baju hazmat. Dan alhamdulillah sudah terjadi transaksi, dan hazmat yang diproduksi itu malah digunakan di hampir semua rumah sakit yang ada di Makassar dan beberapa kabupaten kota, termasuk rumah sakit rujukan yang menangani pasien COVID-19. Begitu juga APD yang lain seperti face shield, ya. Kemudian ada masker, kemudian ada tempat cuci tangan, seperti itu. Begitu juga pada saat bulan puasa kemarin, kami dari Dinas Koperasi memfasilitasi teman-teman dari pelaku usaha pangan, khusus kuliner, itu untuk bisa bertemu dengan pasarnya. Ya. Jadi mereka menjajakan selama 1 bulan penuh melalui grup media sosial di WhatsApp dan lain-lain itu mereka bisa bertemu dengan antara pelaku usaha kuliner, bisa bertemu dengan pembelinya. Dan alhamdulillah kemarin setiap hari ada omset 25 juta dengan pemesanan produk itu mulai 220 sampai 275 pemesanan. Dan ini meskipun kecil sudah ada yang kami lakukan. Begitu juga Bapak Gubernur Provinsi Selatan telah menerbitkan dua surat himbauan kepada Bupati dan Wali Kota untuk menghimbau kepada masyarakatnya agar berbelanja di warung tetangga. Ini tujuannya adalah bagaimana supaya geliat ekonomi di Palian Bawah ini bisa berjalan, karena kami berharap bahwa daya beli mesti didorong. Dengan masyarakat berbelanja di warung tetangga akan membuat geliat ekonomi paling dasar itu bisa berjalan. Kemudian dari hasil transaksi itu maka pelaku UKM bisa melakukan kegiatannya sehari-hari, bisa membiayai kehidupannya sehari-hari dari hasil transaksinya. Dan kami juga lebih mendorong, memberikan semangat kepada pelaku usaha, yaitu bagaimana mereka hidup dari hasil keringatnya sendiri daripada berharap bantuan dari pemerintah. Nah, yang kami dorong, karena lebih terhormat dia hidup dari hasil usaha sendiri daripada harus menunggu bantuan dari pemerintah. Meskipun sudah ada bantuan yang turun, yaitu bantuan sosial, tapi berbeda dengan kalau para pelaku usaha sendiri melakukan usaha, kemudian mendapatkan hasil, dan itu digunakan sebagai biaya hidupnya. Kemudian di sekarang ini juga kami sedang merancang beberapa kegiatan-kegiatan di mana pada saat pasca pandemi ini, program penanggulangan ekonomi terhadap pelaku UKM yang terdampak itu kami akan masuk di 24 kabupaten kota dengan berkoordinasi para bupati dan wali kota agar betul-betul penyaluran bantuan khususnya yang terdampak itu betul-betul tepat sasaran. Karena kita tahu sekarang ini bahwa banyak program yang tumpang tindih antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, sehingga dalam implementasi di lapangan banyak yang tumpang tindih, ada yang dapat double-double, ada yang tidak dapat. Nah, ini yang perlu. Nah, masalahnya sebenarnya di pendataan. Jadi kalau tadi sampaikan ada 916.000 data, itu data yang sudah lama. Sekarang ini kalau data BPS sudah ada 100 pelaku usaha kecil, mikro yang ada di pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu data BPS. Kemudian data binding BPS ini yang sulit. Kami saja di pemerintah provinsi telah membuat aplikasi untuk mendaftar secara online kepada pelaku usaha mikro kecil yang terdampak. Itu ternyata animo dari masyarakat untuk mendaftar itu sangat kecil. Kalau saya sebutkan tadi, kalau kita lihat ada 1.100.000 pelaku UMKM di Sulawesi Selatan, tapi yang mendaftar itu baru 4.000 lebih yang terdampak. Artinya banyak sekali yang tidak melakukan pendaftaran bahwa dia terdampak. Nah, ini ada faktor-faktor, karena kami tidak mungkin turun ke satu-satu ke lapangan. Kami cuma menunggu, apalagi di masa pandemi ini, semua dilakukan secara digital, semua dilakukan secara online. Dan memang dari awal memang kalau pendataan ini, karena kami di provinsi tidak memiliki penduduk, tidak memiliki wilayah, kami pasti bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mendapatkan data-data itu. Jadi kalau kabupaten kota
responsif terhadap apa yang kami butuhkan, pasti datanya akan lengkap. Tapi ini yang agak sulit karena kondisi sekarang ya baru kita rasakan bahwa data itu sangat penting. Kemudian ada program kami adalah tetap berjalan, tapi apa yang kami lakukan terkait dengan program yang kita tetapkan, karena kita tidak pernah menyangka bahwa ada pandemi seperti ini. Ini pengalaman pertama buat kita semua, bahwa ada program-program yang kita rencanakan dari akhir tahun 2019 kemarin terpaksa harus melakukan revisi-revisi supaya bisa melakukan penanganan terhadap pelaku UKM yang terdampak, di mana saat ini telah terjadi refocusing anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang sudah diprogramkan di akhir tahun 2019 untuk dijalankan di 2020 itu akan dilakukan revisi untuk digunakan untuk penanganan terhadap pelaku UKM yang betul-betul terdampak. Di antaranya adalah kami akan memberikan bantuan bahan baku kepada pelaku usaha mikro. Nah, kalau mikro ini ada definisinya. Kalau usaha mikro itu semua usaha yang modal usahanya di bawah 50 juta. Nah, jadi kita akan masuk ke sana. Kemudian kami juga telah memfasilitasi teman-teman pelaku UKM dan koperasi yang terdampak untuk mendapatkan relaksasi atau restrukturisasi utangnya di perbankan atau lembaga finance atau di LPDB. Begitu juga di masa pandemi ini, kami tetap aktif melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku UMKM secara online. Jadi kami di Dinas Koperasi UKM, kami punya 9 pendamping yang berkantor di Pusat Layanan Usaha Terpadu, itu rutin 2 minggu sekali melakukan pelatihan secara online kepada pelaku UMKM. Dan ini memang efeknya sangat luar biasa, karena kita harus memaksa, suka atau tidak suka, pelaku UMKM harus bisa teknologi digital, harus bisa menggunakan komunikasi secara online, seperti itu. Jadi apa saja, jadi kadang-kadang orang bingung, apa itu online? Online pokoknya definisinya mudah, kalau kita bisa bertransaksi tanpa bertemu antara penjual dan pembeli, dan terjadi pembayaran dan menerima barang, itu sudah online namanya. Mau lewat apa saja, mau lewat SMS, WhatsApp, Facebook, terserah apa namanya, itu sudah online. Yang jelas kalau orang pembeli dan penjual tidak ketemu tapi transaksi terjadi, itu sudah namanya online. Jadi kadang-kadang ada yang memperumit online, itu harus masuk marketplace dan macam-macam yang seperti itu. Saja transaksi dilakukan kalau tidak bertemu orang dengan pembeli dan penjualnya, itu sudah masuk klasifikasi online. Kemudian ada beberapa hal juga yang kami lakukan untuk bagaimana bisa membantu teman-teman pelaku usaha kecil menengah agar tetap bisa dalam melakukan usaha di masa pandemi ini, yaitu diantaranya kami membimbing melakukan shifting usaha seperti apa yang dibutuhkan di masa pandemi ini. Masa pandemi ini orang butuh. Kita tahu bahwa saat ini semua orang paranoid, semua orang ketakutan terjangkit virus corona. Sehingga bagaimana kita bisa melahirkan ini, sebenarnya ini peluang, ini potensi. Bagaimana kita bisa membuat orang punya keyakinan bahwa dia tidak akan kena virus. Nah, ini bisa menjadi ladang usaha. Seperti contoh sekarang ini ada banyak ramuan-ramuan yang dibuat untuk bisa menangkal virus COVID-19 ini potensi sebenarnya. Bagaimana bisa meyakinkan pasar dan meyakinkan konsumen bahwa kalau kita memakai ini, contoh sama dengan ini produk dari Kementerian Pertanian, ya, eukaliptus ini. Kalau kita pakai ini kita merasa ada sugesti, membuat kita merasa yakin bahwa virus tidak berani dekat dengan kita. Nah, bagaimana cara peluang ini ditangkap oleh pelaku usaha? Dan ini kami berharap dari perguruan tinggi bisa melahirkan pemikiran-pemikiran itu, atau kira-kira ada inovasi-inovasi dari perguruan tinggi bahwa campuran sumber daya alam seperti minyak serai, minyak kayu putih, dan minyak-minyak yang ada di Sulawesi Selatan ini itu bisa menjadi potensi alam kita untuk bisa membasmi virus COVID-19 yang ada di dunia ini. Dan ini menjadi peluang bisnis, ini menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM kita. Begitu juga karena kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kita semua berharap dan segera berakhir, dan artinya kita tetap harus menyiapkan entrepreneur kita untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang, bukan cuma keluar dari pandemi. Di pandemi ini kita
mendampingi pelaku usaha kita bagaimana dia bertahan hidup, bukan cari untung. Dan dia bertahan hidup. Tapi untuk jangka panjangnya bagaimana, karena seluruh dunia terdampak, bagaimana para pelaku usaha kita, entrepreneur kita ini bisa bersaing. Bisa bersaing. Jadi bukan pada saat pandemi berakhir baru belajar, tapi pada saat pandemi ini berakhir, entrepreneur kita sudah siap. Sudah siap, bahkan kalau perlu dia sudah ada di atas, sudah tulis. Nah ini yang penting, yang harus kita lakukan. Dan memang yang tadi disampaikan adalah faktor yang paling penting itu adalah produksi, ya, produksinya bagaimana manajemen produksi bisa diatur supaya tidak terlalu banyak, kemudian pada saat selesai pandemi selesai distribusi atau dimanage dengan baik. Dan saat ini meskipun pandemi tidak boleh semua dibatasi, semua terjadi perlambatan, tapi mencari informasi pasar melalui media sosial itu tetap bisa berjalan. Seperti itu. Jadi meskipun di rumah, pelaku usaha kita tetap bisa melakukan usaha, terutama mencari referensi-referensi pasar, bagaimana supaya produknya bisa sampai ke pasar. Itu barangkali untuk sementara. Ya, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Demikian pemaparan materi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Abdul Malik Faisal, SH MAD MPM. Dan untuk pertanyaannya, teman-teman peserta webinar bisa via chat dan insya Allah akan kami sampaikan di sesi tanya jawab berikutnya. Baiklah, perkembangan industri kecil tentunya tidak selalu berjalan mulus, apalagi di tengah pandemi. Nah, berbagai hambatan seringkali dihadapi oleh para pelaku UMKM, dan salah satunya itu adalah keterbatasan modal, rendahnya kesadaran akan usaha, dan banyak kesulitan-kesulitan lain yang seperti disebutkan tadi oleh Pak Malik, bahwa salah satunya adalah masalah pemasaran. Nah, bagaimana UKM untuk terus bertahan di era pandemi? Bersama kita hari ini telah hadir pelaku UMKM, sekaligus owner dari Markisa Daeng, Bapak Asdaryanto ST. Dan kepada Bapak saya berikan waktu 10 menit mengingat masih ada materi kita setelahnya. Terima kasih Pak, silahkan. Adapun usaha kami itu adalah produksi sirup Markisa dengan merek Markisa Daeng. Kurang lebih 2 tahun berproduksi. Pemasaran kami itu kebanyakan di daerah-daerah berbasis oleh-oleh, mulai dari Sumba Opu, pelabuhan sampai ke bandara. Tapi setelah masa pandemi ini, jujur semua UMKM di seluruh Indonesia itu mengalami omset yang sangat-sangat drastis turunnya. Kami juga merasakan seperti itu, apalagi produk kami adalah oleh-oleh khas Makassar yang notabene adalah pangsa pasarnya orang dari luar, orang dari Sulawesi. Nah, jika putus jalur distribusi karena bandara ditutup, pelabuhan ditutup, sehingga omset kami rasakan itu sangat, boleh dibilang tinggal 5%. Nah, kalau kami berpikir keras, kalau kami tidak rubah, dalam artian pola distribusi kami tidak online seperti tadi yang dibahasakan oleh Kanda.
baik. Nah, produk kita harus kita melihat nilai jualnya. Misalkan produk kami adalah markisa atau sirup markisa, maka yang kami jual itu adalah bagaimana produk itu bermanfaat terhadap virus, misalkan kita meningkatkan imun, ataukah dengan tinggi vitamin C-nya sehingga daya tahan tubuh itu bisa menangkis virus dan bisa mempercepat penyembuhan ketika kena. Nah, terus yang sangat penting adalah seperti tadi yang dibahasakan kepala dinas bahwa UMKM juga bagaimana terjadinya proses penjualan ke konsumen itu dengan pakai metode pembayaran. Nah, UMKM itu sangat berterima kasih ketika dilakukan seperti pelatihan, misalkan menambah ilmu tentang metode pembayaran baik e-money, PayPal, OVO dan lain-lain, supaya ke depan ini karena ke depan ini semua orang akan menggunakan seperti itu. Nah, kalau kita ketinggalan, usaha kita juga akan ketinggalan juga. Terus untuk sekarang ini semua pelaku UKM untuk mendapatkan keuntungan mungkin belum berpikir ke sana. Paling tidak kalau bertahan sudah syukur ya, kalau bertahan sudah syukur. Nah, usaha kami juga selain memperhatikan penjualan, karena kami bekerja sama dengan beberapa toko, yang utama juga kami memperhatikan dari sektor bahan baku, mulai dari kerjasama dengan petani di daerah maupun kemasan. Nah, untuk kemasan kami itu kami bekerja sama dengan pengrajin dari daerah, dari Kabupaten Takalar. Nah, kami mempunyai beberapa kelompok usaha pengrajin anyaman, sehingga mereka juga sangat terbantu ketika anyaman kami pakai untuk pendistribusian produk markisa. Nah, karena sekarang juga masa-masa yang sulit, sehingga mereka juga berharapnya bagaimana pandemi ini segera berakhir, kembali ke normal. Kita semua berharap demikian. Semoga cepat selesai. Mungkin seperti itu untuk sementara dari saya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tanya jawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asdarianto. Semoga sehat selalu. Dan tentunya kita akan beranjak ke pemateri kita yang lain untuk hari ini. Selamat pagi kepada Bapak Aris Baharudin. Selamat pagi. Sudah terdengar suaranya? Baiklah, sudah tersambung Pak ya. Peran perguruan tinggi tentunya dianggap sangat penting sampai hari ini oleh masyarakat, karena perkembangan masyarakat tentunya punya andil ya dari perguruan tinggi tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa transformasi hari ini banyak sekali di dunia teknologi dan menuju masyarakat global, tak bisa kita pungkiri bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan kewirausahaan. Jadi hari ini kita sudah bertemu via daring bersama dengan salah satu dari fasilitator UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dosen dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Aris Baharudin. Hari ini yang akan memaparkan materinya. Saya persilakan Pak 10 menit ke depan untuk memaparkan materinya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sebelum saya lanjut, sudah tayang nggak di slide-nya itu? Mohon izin moderator.
Moderator, apakah di slide-nya sudah tayang ya? Sudah kelihatan, sudah bagus. Oke, baik. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya mohon izin dan terhormat Izin Pak, mungkin suaranya bisa agak besar sedikit. Iya, kemudian Pak. Dengan slide-nya Pak. Slide-nya juga full screen Pak. Gimana? Slide-nya belum full screen. Ya, gimana sudah? Sudah ya? Ya, Pak Dr. Hussein, mohon izin Pak. Oke, sudah Pak. Mohon izin saya menyampaikan pengantar materi diskusi kita pada hari ini. Saya tidak begitu menyiapkan banyak materi, tapi saya fokus kepada peran perguruan tinggi terhadap UMKM di tengah COVID-19. Nah, sebelum saya jauh menyampaikan, sebenarnya beberapa kali saya sudah mencoba membangun kerjasama dengan Dinas UMKM Sulawesi Selatan. Mungkin Pak Kadis saya beberapa kali mengantar mahasiswa Pak. Tinggal menunggu sebenarnya proses MOU dari Universitas Negeri Makassar, ada kampus swasta yang saya bina dalam kewirausahaan agar ini bisa terjadi kolaborasi antara perguruan tinggi. Nah, saya masuk karena waktunya cuma 10 menit. Sebenarnya kita lihat dulu COVID-19 ini. Kita, mohon maaf ini ada juga anak kecil saya sambil ke sana juga. Nah, kapan krisis COVID-19 ini berakhir? Nah, kita tidak boleh terlena. Nah, saat ini kalau kita lihat data di dunia, dan saya ambil sampel saja beberapa negara, kalau kita lihat grafik di situ, satu-satunya yang masih memperlihatkan tren yang tampil beda adalah Indonesia. Kalau kita lihat di situ itu ada grafik yang merah, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dan ASEAN itu masih menunjukkan angka yang begitu signifikan naik. Nah, di beberapa negara wajar karena sudah mulai melandai kan. Nah, ini yang menurut saya memang perlu UMKM menjaga strategi dalam menghadapi, belum lagi ada ancaman gelombang kedua. Semoga saja tidak ya. Nah, itu yang saya perlu ingatkan dari hasil kajian beberapa data yang saya coba lihat, bahwa kita masih dalam suasana COVID, bisa disebut pasca COVID-19. Nah, saya lanjut. Kenapa penting peran UMKM dan peran perguruan tinggi? Ya, tentu untuk menjawab pertumbuhan ekonomi. Apalagi di saat pandemik sekarang, kalau kita lihat di sini, Indonesia itu sudah bahkan hampir mencapai minus 4%, 3,5%, dan ini tidak mudah untuk tumbuh, waktu lama untuk tumbuh. Nah, saya kira ini yang harus menjadi perhatian di kalangan akademik, tidak selalu kita hanya menyalahkan pemerintah. Kalau kita semua hanya menyalahkan pemerintah, ini akan berdampak sangat lambatnya pemerintah bisa punya peran. Nah, saya lanjut ke ini ada data yang saya coba tayangkan. Nah, kalau kita lihat data decoding the economic of COVID-19 itu, nah, yang potensial losser bisa dilihat di situ, yang potensial loss. Nah, kita lihat sekarang, kalau tadi Pak Anto itu sudah menyampaikan bagaimana yang merasa beliau sebagai pengusaha bisa, yang tahun lalu itu saya mengirim beberapa ratus ke daerah Palu dan lain-lainnya. Untuk tahun ini kita mengalami kendala karena jalur distribusi itu tadi. Nah, kita lihat di sini potensial winner, kita lihat misalnya IT, e-commerce. Nah, ini menjadi peluang menurut saya untuk dapat digunakan UMKM. Sebentar saya akan bicara bagaimana sebenarnya peran perguruan tinggi. Kita lihat dulu datanya supaya teman-teman UMKM dan mahasiswa yang pada kesempatan kali ini bergabung itu dapat lihat apa sih peluang. Saya sering mendapat pertanyaan dari teman-teman, peluang bisnis apa yang bagus Pak dalam kondisi begini. Nah, itu karena kita tidak membaca big data. Coba saja kita punya big data untuk menangkap peluang. Nah, seandainya saya bukan seorang dosen,
mungkin saya dulu kan sebelum saya dosen itu saya fokus di membina UMKM dan saya sendiri menjadi seorang pengusaha. Nanti setelah menjadi dosen saya harus fokus untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, kita di data yang biru itu, dengan adanya stay at home itu kita lihat misalnya yang terancam ya kita lihat hotel. Kemarin saya sendiri mendengar Pak Anggiat di Kota Makassar itu mengadukan, dan Claro itu harus banting setir, bukan banting setir, memproduksi bumbu dan lain-lainnya supaya tidak mati dan karyawan tidak mendapat PHK. Airlines, kemudian Aristo, Cinema, Sport dan lain-lainnya. Ini beberapa alat fitness yang penyewaan alat fitness itu mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat driving itu, misalnya ya, ada e-commerce, logistik, ada food delivery, itu baik mampu memadukan dengan digital e-commerce. Ini peluang untuk mahasiswa, tapi saya tidak tahu kebanyakan mahasiswa sepertinya pulang kampung ya, tidak memanfaatkan peluang. Saya jujur saja itu memanfaatkan peluang jual madu ya, sambil saya ngajar saya menjual madu ya santai-santai aja. Saya sengaja tidak pasang merek, tidak produksi, hanya memberi contoh. Ini contoh-contoh madu yang saya produksi sendiri di rumah, dikirim dari kampung, kemudian saya olah, dan itu tidak selalu habis. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Kita lihat sebentar ya. Datanya sebentar. Nah, dan kita sudah dengarkan tadi dari Pak Anto juga, produksi terhambat karena adanya COVID-19 ini, kemudian permodalan, kemudian distribusi, dan semuanya bahan baku. Nah, ini masalah yang menurut saya memang harus fokus selesaikan. Tidak cukup dengan hanya penelitian. Makanya saya berharap perguruan tinggi punya peran. Kalau kita membangun sebuah gerakan kolektif, seluruh perguruan tinggi punya peran dalam rangka memberikan kontribusi terhadap UMKM, tidak mesti memberi modal. Gitu. Bentar dulu, ini mengganggu anak saya. Bentar. Ya, saya lanjutkan, mohon maaf. Nah, kita lihat di sini data per Mei saya akses itu, lihat penjualan itu turun ya, mencapai 28,40%, kemudian sulitnya bahan baku, kemudian distribusi terlambat, permodalan, ya, kemudian produksi juga terhambat. Nah, saudara-saudara sekalian, itu saya menemukan bahwa kendala mereka adalah digitalisasi ya. Nah, beberapa permasalahan ditemui itu di daerah, itu modem internet dan ponsel mobile ponsel pintar itu yang tidak dimiliki oleh semua, apalagi usaha mikro ya, itu tidak semua dimiliki. Nah, makanya ini menjadi fokus perhatian untuk para teman-teman akademisi, mahasiswa atau dari kalangan entrepreneur muda bisa berkontribusi real terhadap ekonomi. Nah, kita lihat di sini. Nah, perubahan perilaku konsumen dari dampak COVID-19 itu melahirkan perubahan perilaku konsumen. Di sini karena adanya stay at home akan terjadi perubahan gaya hidup. Nah, gaya hidup baru tinggal di rumah itu atau yang disebut dengan aktivitas working, living, playing, karena adanya social distancing akan berdampak misalnya jatuhnya mobilitas, tidak lagi interaksi, kemudian belanja online akan naik, kemudian pesan antar makanan, kembalinya masakan rumah. Jadi orang akan kembali nanti ke back need ya, jadi kebutuhan dasar ya. Kemudian kita lihat pada aspek empati society. Empati society itu maka nanti kemunculan orang berempati karena banyaknya korban ya. Tentu kita masih muncul jiwa Pancasila kita gitu. Kemudian ada drone parenting seperti yang saya rasakan sekarang. Dulu hampir tiap hari ke kampus, sekarang saya harus fokus menjaga anak saya gitu, memberikan nutrisi dan bisa langsung melakukan parenting untuk menggantikan istri saya yang juga lagi kerja gitu. Dia ini menarik nih, go virtual. Nah, karena adanya tadi stay at home itu, maka tentu go virtual ini akan semakin orang kejar, akan semakin orang gunakan. Jadi misalnya pengalaman virtual adalah hal yang besar, yang baru, dan
kebutuhan sosial, kemudian yang kerja tentu menurun, akan lebih banyak nanti di rumah dan lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat itu mengacu kepada teori piramida Maslow itu, nah, tentu konsumen kini bergeser kebutuhannya dari puncak piramida, dari aktualisasi diri itu ke ekstrim atau dasar piramida, yaitu makan, kesehatan, dan keamanan jiwa. Jadi orang cenderung nanti akan mencari. Makanya saya berharap Pak Anto tadi itu produk markisa itu cukup tinggi vitamin C-nya, itu bisa mempercepat penyembuhan dan fungsi imun. Nah, memang beberapa kendala teman-teman UMKM yang saya dengarkan, yang beberapa usaha yang saya dampingi juga mengeluhkan itu, IT. Nah, selanjutnya karena waktunya singkat sekali, nah, apa dampak perubahan selera konsumen? Ini teman-teman sekalian atau saudara-saudara sekalian, ini kan nanti akan menjadi peluang bisnis nih untuk teman-teman UMKM yang ingin melakukan banting setir, pendapatan. Di dampak perubahan selera konsumen ini tentu permintaan APD akan meningkat. Ini beberapa tahun, bukan hanya beberapa bulan, beberapa tahun ke depan akan tetap tinggi. Tentu, misalnya semacam masker, beberapa teman-teman saya yang penjahit istrinya itu banting setir dengan memproduksi masker, alat pelindung diri dan lain-lainnya. Kemudian ada obat-obatan, termasuk obat-obatan herbal, suplemennya, termasuk tadi markisa, madu, ini cukup dicari, dan minyak kayu dari pengumuman yang disampaikan oleh testimoni yang disampaikan oleh Pak Idrus itu menggunakan minyak kayu putih. Nah, ini potensi bisnis yang menurut saya bisa dilirik oleh teman-teman dalam kondisi pandemik. Kemudian bisnis makanan dan minuman, jadi produk yang kita lihat, kemudian teknologi informasi, dan juga yang paling penting e-commerce. Nah, kita lihat ya solusi UMKM itu di masa pandemik ini, yaitu fokus pada kebutuhan konsumen, tidak usah dulu terlalu berpikir agresif teman-teman UMKM dalam ini ada konsumen dan sampai dan inovasi atau downsizing produk. Jadi kalau tadinya produk yang besar, saya maaf menyebutkan Coca-Cola misalnya, itu mampu melakukan cicilan produk ya, misalnya melakukan downsizing produk, yang besar, jadi orang bisa tidak mampu membeli itu diperkecil supaya orang bisa menjangkau. Kalau kita lihat Coca-Cola kan ada produknya kecil yang 3.000-an itu. Nah, kenapa kita tidak melakukan misalnya produk UMKM yang kita lakukan dengan melakukan downsizing? Kemudian memanfaatkan layanan perbankan, karena kebetulan istri saya goyang, saya tanya, itu menurun itu jumlah kredit. Padahal kolaborasi dengan bank itu cukup harus dijaga. Walaupun saya paham dengan beberapa kondisi, justru teman-teman penjual memanfaatkan itu kan, sebagian, tidak semua nih. Kemudian berkolaborasi atau bergabung dengan perguruan tinggi, organisasi atau komunitas UMKM. Ini penting. Saya melihat ini walaupun belum semua perguruan tinggi dengan dinas terkait UMKM perindustrian itu membangun sebuah kolaborasi. Apalagi komunitas UMKM. Kalau ini masuk, kita mampu membuat sebuah komunitas atau bisnis center. Saya percaya perguruan tinggi akan mampu melahirkan entrepreneur-entrepreneur muda. Kemudian cash flow yang terjaga ya, sehat. Kemudian kita mampu menciptakan peluang usaha atau pendapatan atau penjualan alternatif. Jadi kayak saya selain dosen juga ya jualan kecil-kecilan, dibantu oleh istri dengan beberapa produk-produk, misalnya bakso saya bekukan, kemudian ya santai posting di Facebook. Itu kan lumayan membantu. Bagaimana teman-teman UMKM kalau melakukan itu? Kemudian terakhir pemanfaatan teknologi atau e-commerce. Saya kan ini hanya sebuah perlindungan pemulihan UMKM dari kementerian, saya next aja. Nah ini, produk yang meningkat dari data yang saya kumpulkan, data dari BBC kita lihat dulu, data dari BBC itu ada 6 produk yang meningkat di saat pandemik. Itu sepeda dan aksesorisnya. Ada teman saya, dosen itu jual sepeda. Entah dari mana, saya tiap wawancara jauh sih, dia tiba-tiba jual sepeda. Karena aksesoris tas-tas, lampu-lampu, sadel itu meningkat. Makanya jangan heran di pantai Losari di Makassar itu orang itu semakin banyak kalau sore hari itu naik sepeda. Di penjuru pinggir jalan kita menyaksikan. Dan itu memang datanya seperti itu. Ya saya jangan langsung jual sepeda ya. Kemudian outdoor dan indoor games karena mungkin orang di rumah maka produk-produk games atau online berkebun, beberapa dosen-dosen kembali berkebun di kampung. Ya lumayan kan untuk mendongkrak perekonomian rumah tangga atau konsumsi rumah. Kemudian buku, karena mungkin banyak orang membaca di rumah, peralatan elektronik. Nah, kalau kita lihat di sini, webcam, kemudian mic YouTube,
banyak orang beralih jadi YouTuber. Nah, kalau UMKM melakukan, tidak usah jadi YouTuber, cukup kerjasama dan mereka melakukan video singkat di YouTube, kemudian beralih atau masuk di Bukalapak dan lain-lainnya, saya percaya itu akan membantu. Atau Makassar dagang, ada sepeda, yang paling banyak dicari nanti itu, kalau kita lihat di sini. Nah, ini peluang di tengah pandemi. Jadi nanti akan saya perlihatkan peluang yang paling banyak dicari kalau kita lihat itu sebenarnya itu makanan. Jadi makanan itu dari kemudian tentu ada tunjukkan datanya produk-produk kesehatan. Kita lihat di sininya. Ini makanan dan produk kesehatan yang paling dicari. Kalau kita lihat datanya itu untuk obat Parma 48%, kemudian cooking apa istilahnya makanan itu cukup tinggi ya. Data saya bahas supaya kita mampu melihat bahwa peluang itu yang itu mati saat ini itu transisi atau nah ini mungkin yang penting terhadap tema kita. Saya coba membangun sebuah model-model kecil saja. Ini tahapan pengolahan bisnis center atau istilahnya rumah entrepreneur. Yang kalau saya yang kelola itu rumah entrepreneur di perguruan tinggi. Kemudian ada inkubator, terserah apa namanya nanti, bisnis center atau apa yang kita coba bangun kerjasama dengan pelaku UMKM. Saya beberapa kali bekerja sama dengan Pak Anto dan beberapa teman-teman yang lain untuk melakukan magang kepada masyarakat. Nah, di sini kita lihat. Jadi misalnya kita punya bisnis center. Nanti tahap pertama itu ada pra-inkubasi, akhir kuliah semester 2, anak semester 2 itu sudah harus dipersiapkan. Kemudian nanti ada anggota bisnis centernya. Jadi kalau kita lihat mahasiswa itu berminat ataukah dia punya jiwa dari hasil tes brand color misalnya yang dilakukan, itu bisa kita tindak lanjut. Apalagi yang punya jiwa. Nah sekarang saya ingin katakan perguruan tinggi, kalau menurut saya tidak boleh mengklaim jauh mahasiswa yang memang sudah punya jiwa. Misalnya beberapa yang suka menjual bakso, ya itu memang pengusaha bakso. Nah, saya kepengen bagaimana perguruan tinggi yang melahirkan entrepreneur, UMKM yang tercerahkan. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti didampingi oleh dosen entrepreneur. Ya. Didampingi oleh dosen entrepreneur atau dosen kewirausahaannya atau dosen bisnisnya. Kemudian nanti ada koordinator inkubator. Atau ada disebut dengan, kalau saya di struktur di kampus yang saya tempati, itu ada disebut, di UNM itu ada disebut manajer rumah entrepreneur atau manajer bisnis center. Jadi biasakan. Nanti kerjasama, kita bisa melakukan training dengan, kalau di Sulsel itu kan kita lihat ada dinas UMKM yang menurut saya beberapa mahasiswa saya mereka punya alat kemas, mereka memediasi kita dengan jual kemasan, plastik dan lainnya. Bisa ada contohnya lah. Nah itu bisa melakukan kerjasama training. Nah, ini yang itu adalah big data. Banyak mahasiswa itu tidak mampu mengakses big data. Peluang pun dia tidak tahu. Akhirnya bukan itu. Kemudian misal lemah dalam permodelan bisnis, maka di saat di lapangan itu akan mengalami kendala. Nah, tidak bisa lagi kita mengandalkan sebagaimana orang dulu. Orang dulu, tidak usah nih sekolah bisnis. Yang penting modal. Tidak UMKM yang saya lihat itu apalagi itu berapa UMKM yang saya dampingi di saat saya jadi konsultan. Nah, kita lihat di masa inkubasinya anak semester 3 nih harus terdaftar sebagai anggota bisnis center. Kemudian identifikasi peserta inkubasi, nanti ada struktur organisasinya. Kemudian pembekalan bagi anggota entrepreneur atau bisnis center, kemudian penetapan jenis usaha apa, dan pembinaan dan pelatihan bagi anggota rumah entrepreneur atau business center atau nah yang tak percaya harus perguruan tinggi membuat namanya laboratorium kewirausahaan. Kalau tidak ada mahasiswa hanya teoritis. Nah kalau kita serius menangani itu, kita membangun sebagai rekan baik, saya percaya kita akan tumbuh mampu mengikuti Cina lah ya. Ya maka harus punya perusahaan. Yang saya di Universitas Indonesia, kita lihat di sana
langsung ada lapak dan tenan yang dikelola langsung oleh mahasiswa. Itu membuat pacu untuk kita membangun gerakan kolektif di semua perguruan tinggi, khususnya yang di Kota Makassar, itu akan berdampak di tumbuhnya UMKM. Makanya butuh kerjasama dengan perangkat di UMKM, Dinas Perindustrian, dan komunitas UMKM. Yang berbasis tentu riset, tadi Pak Kadi sudah menyinggung. Karena akademi, beberapa ada yang lomba, yang saya kecewa karena mereka tidak bisa menerapkan produknya jual saja. Karena tidak ada tempat di mana kita bisa tayangkan. Kalau di kampus swasta, menurut saya misalnya adanya restorannya misalnya, di situ kan bisa tayangkan cetakan baju. Seperti di Dinas UMKM, Pak. Saya lihat di Dinas UMKM itu luar biasa. Kita bisa produk-produk susah. Di situlah bawa mahasiswa untuk melihat. Makanya saya bekerja sama juga dengan Dinas Perindustrian ke depan supaya kita bisa gunakan open, karena kita punya alat-alat. Itu amasan, bagaimana membuat cok. Kalau mahasiswa dilatih, percaya, kita akan melahirkan generasi UMKM. Nah, jadi harus melakukan pendampingan dan melahirkan generasi pelaku UMKM. Itu saja dulu karena ini banyak gangguan teknis. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya, dan tentunya masalah pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja merupakan dua hal yang sangat genting saat ini di tengah pandemi, dan pemerintah melalui berbagai kebijakan berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik, terlebih di bidang industri ya. Dengan pertumbuhan di sektor industri, maka diharapkan mampu memberikan peluang kerja yang baru. Dan salah satu pilar kekuatan ekonomi Indonesia adalah UMKM. Nah, bersama kita hari ini juga telah ada Dr. Husain AS MPD. Tetapi sebelum ke situ, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa UMKM dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam menyerap tenaga kerja, sehingga diharapkan mampu untuk mengentaskan penyerapan tenaga kerja dan juga kemiskinan. Dan sebelum ke Pak Husain, kita langsung saja dulu ke pertanyaan yang telah masuk. Ada dari Universitas Harapan Medan, untuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Sugianto. Beliau adalah praktisi bisnisonline.com. Dan pertanyaannya adalah, berapa persen UMKM di Kota Makassar saat ini yang menerapkan pemasaran digital dalam meningkatkan omset penjualannya, dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Wilayah Makassar dalam mendukung UMKM untuk go digital? Kepada Bapak saya persilahkan. Terima kasih moderator. Jadi sebenarnya pertanyaan ke Kepala Dinas Koperasi Makassar sebenarnya yang jawab ini kalau supaya lebih. Kita tahu bahwa di Makassar ini, khusus di Makassar saja ini yang dengan penduduk kurang lebih 1 juta, kalau kita ambil 60% saja berarti ada 600.000 pelaku UMKM. Nah, sekarang yang betul-betul memahami teknologi itu ada kurang lebih 175.000. Jadi dari 600 itu adalah persentase 175.000. Tapi saat ini kami juga telah memfasilitasi pelaku UKM yang betul-betul tidak paham itu masuk ke marketplace atau belanja digital, ke GoFood umpamanya. Mereka yang tadinya berjualan secara konvensional itu sudah onboarding
membuka lapak di marketplace. Ya. Jadi kami secara rutin itu memberikan pelatihan-pelatihan dan memfasilitasi antara pelaku usaha UKM dengan marketplace sehingga ada kemitraan, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM itu bisa langsung ketemu dengan konsumennya secara online. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Dan tentu sangat kita ketahui juga ya bahwa dari segi sosial UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja sehingga diharapkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan juga fungsi ekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke pemateri kita yang keempat, yakni ketua dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STKIP Pembangunan Indonesia, ada Bapak Dr. Husain AS MPD. Kepada Bapak saya berikan waktu 10 menit ke depan Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suaranya sudah bisa kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas, Bapak para pelaku UMKM, tertarik sekali saya menyimak penjelasannya tadi, dan sebenarnya saya ujung-ujungnya saja supaya bisa berinteraksi dengan bapak-bapak semua di masa yang akan datang. Kita mengenal bahwa pendidikan sekarang ini disorot banyak kegiatan karena dia berada pada posisi yang dilematis. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa saya sebelum jadi dosen sudah jadi pegawai negeri sipil di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku instruktur di BLK. Jadi saya mengerti betul bagaimana para pelaku bisnis, para pimpinan perusahaan ketika membutuhkan tenaga kerja di dalam usahanya mengembangkan kegiatannya ke depan. Bisa terbaca mungkin, sudah tampil ya? Silakan di full screen, Pak. Screen. Udah? Belum Pak, slide-nya bisa di full screen nggak Pak? Dibuat stick. Di F5 saja Pak langsung. Saya sudah F5 ya. Coba dari situ Pak Pandi. Ya. Pendidikan sebagaimana kita ketahui di pendidikan apa saja kita mengerti bahwa segala kekuatan atau kodrat yang ada pada anak itu kita bantu sebagai peserta didik. Dari itu anggota masyarakat tersebut bertujuan tentu di dalam falsafahnya kita kenal ada 3 dari pusat pendidikan itu yang diwariskan oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Ada pendidikan rumah tangga, kemudian ada pendidikan sekolah, serta ada pendidikan lingkungan. Sekarang ini pendidikan sekolah itu close. Tidak ada kegiatan selain belajar dengan webinar seperti yang kita lakukan ini. Nah, disinilah peranan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah tangga untuk memberi bimbingan kepada keluarga kita, kemudian saling berinteraksi dengan lingkungan agar
bisa mencapai kesuksesan yang lebih bagus. Dari situ terbaca bahwa di dalam undang-undang sendiri disebutkan usaha sadar yang dilakukan secara terus-menerus bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu sudah banyak kita baca, sudah banyak kita lakukan bersama, dan dilakukan oleh berbagai macam tingkatan pendidikan. Tentu kita mengenal ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, kemudian ada pendidikan lanjutan. Kita berbicara perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi yang memberikan bimbingan itu adalah perguruan tinggi di universitas, sekolah tinggi, ada bentuk diploma, ada bentuk akademi, dan saya lebih khusus menyampaikan bahwa ada sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan pembangunan Indonesia di Makassar ini. Perlu diketahui bahwa STKIP ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketua di awal pembukaannya bahwa dia melakukan kegiatan membentuk kita punya mahasiswa itu untuk menjadi seorang guru pada 4 program studi yang ada. Selain itu, kita juga membina anak itu agar bisa menjadi wirausaha. Wirausahawan yang bagus dipersiapkan dengan baik. Tujuannya apa? Agar bisa berkembang seperti dengan yang membantu cita-citanya itu tadi. Lalu sejalan dengan pesan Pak Menteri yang sekarang ini kita kenal, Mas Menteri ini memberikan kampus merdeka dan merdeka belajar. Apa maksudnya? Bahwa setiap saat, sama dengan yang kami lakukan di STKIP ini, kurikulum itu kita tinjau setiap tahun. Bahkan setiap semester kalau ada masukan dari berbagai stakeholder, para pelaku ekonomi, stakeholder yang lain, dinas pendidikan, kemudian sekolah yang memberikan input-input, kita melakukan lokakarya secara bersama-sama. Kemudian mahasiswa ini kami bawa untuk magang. Ada magang di sekolah, ada PPL namanya Pak, program pengenalan lapangan. Di sekolah-sekolah kami bawa untuk mereka bisa melihat secara langsung bagaimana interaksi guru dengan siswa di sekolah. Lalu kami juga mengantar para mahasiswa kami melihat bagaimana usaha-usaha dilakukan, termasuk UKM. Kami meninjau di Jawa, kami meninjau di Sulawesi Selatan, kami bawa ke pabrik besar, termasuk Sementona, Bosowa, semua kita kunjungi untuk melihat kegiatan produksi yang ada di sana. Kemudian kami bawa mahasiswa ke Pulau Jawa, mengantarnya ke berbagai industri untuk melihat bagaimana kegiatan industri yang ada di sana. Lalu ke depan, tentu sesuai dengan pesan Pak Menteri bahwa kita berusaha agar dapat menyesuaikan keadaan sekarang ini. Alumni perguruan tinggi itu diusahakan bisa magang dan memberi bimbingan pembangunan di desa. Jadi akan kita ramu lagi kurikulum ini, bagaimana mahasiswa itu bisa membantu kegiatan yang ada di pedesaan, serta membantu UMKM. Secara kolaborasi nanti, tentu Pak Kadis, tentu para pelaku ekonomi akan kita lihat secara bersama kegiatan yang ada di lapangan. Tadi Pak Aris sudah memberikan gambaran. Kita lihat bahwa di era pandemi COVID-19 ini, salah satu lembaga sosial ICSB ini memberikan hasil penelitiannya bahwa di masa pandemi corona ini telah terjadi 78,2% penurunan pelanggan dari usaha kecil menengah. Ini data secara nasional. Kemudian ada juga kenaikan harga, mungkin faktor barang, faktor transportasi, kemudian ada kesulitan bahan baku, kemudian ada penurunan motivasi kerja 53% lebih, Pak. Ini data yang ada, menurun motivasi kerjanya orang karena bosan di rumah dan sebagainya. Ada juga yang merasa kekurangan kas, tentu permodalan ini urusannya perbankan. Namun tidak sedikit juga pelaku UKM ini bisnisnya tetap bertumbuh, Pak, growing. Karena dia bertahan
dia bisa mempertahankan kegiatannya seperti yang dijelaskan tadi teman-teman sebelumnya, narasumber, bahwa dia bisa membanting setir itu. Kalau kita melihat di Makassar ini, di Facebook itu digunakan sebagai tempat menjual. Sebagian besar para pelaku ekonomi kita menjual di Facebooknya, memperlihatkan, menjual daster dan sebagainya. Ini tinggal perlu pembinaan. Secara bersama-sama kita berkolaborasi, bisa membimbing seperti ini Pak, memasarkan. Dosen-dosen di STKIP ini Pak, bukan saja lintas daerah untuk memberikan pembinaan, sebagaimana Bapak ketahui bahwa selain kami mengajar di kampus, kami punya tugas itu penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kami ke sekolah, kami ke tempat-tempat usaha, kami bisa membina para pengusaha kecil itu, bagaimana caranya untuk melakukan transaksi pemasaran, bagaimana caranya untuk menjual secara online. Seperti yang kita lihat sekarang ini, secara berkolaborasi tadi. Jadi ada yang bertahan, yang bisa membanting setir, yang bisa membuat, seperti yang disampaikan tadi, Asmat bisa membuat masker dan sebagainya, pasti dia bertahan. Ke depan, memang dituntut para pengusaha ini secara langsung untuk bisa berinteraksi dengan virtual network. Private network ini melalui Zoom, melalui webinar, melalui macam-macam Pak. Bisa dilakukan secara bersama-sama. Karena semua pengusaha harus bisa bermain internet. Dituntut kehadirannya, dituntut seperti sekarang ini, orang yang bisa memanfaatkan peluang itu melakukan webinar. Bisa kita lihat pemasaran, bisa kita lihat bahan baku, bisa kita lihat bagaimana membuat laporan yang bagus, semua melalui webinar. Dan yang paling bagus lagi, webinar ini adalah salah satu anugerah, gratis Pak. Gratis, dan bisa diikuti oleh para pelaku ekonomi. Dan terakhir, karena waktu juga, kita harus bersemangat. Sekarang ini jangan terlalu tertekan dengan memikirkan masa depan. Kita harus semangat terus-menerus. Ini sudah saatnya, jangan pasrah, kita bimbing kepada mahasiswa, para dosen di tempat kami, dititipkan pesan, ajak mahasiswa kami, sekalipun kita lihat ada beberapa masalah setelah kita melakukan perkuliahan secara daring. Ada banyak juga di lingkungan masyarakat kita pasrah, ini harus dimanfaatkan Pak. Gunakan komputer ini untuk berinteraksi sosial dengan yang lain. Gunakan laptop, gunakan HP. Kemudian seperti tadi dijelaskan pemateri sebelumnya bahwa online itu sudah sangat digemari. Sangat digemari. Nasi, bahan makanan kecil, snack, semua datang di rumah. Melalui ojek, melalui apa, itu semua. Kini tidak ada tempat. Tidak ada tempat yang bisa kita kunjungi tanpa menggunakan masker. Sehingga perlu para pelaku ekonomi, para kita semua termasuk menjaga jarak, social distancing, jaga jarak, kemudian physical distancing, kemudian kita harus lakukan secara bersama-sama. Kita yang menjaga diri, rajinlah mencuci tangan, minum air putih sebanyak-banyaknya, kemudian senang berolahraga, hindari bersalaman untuk sementara, makan yang bergizi, dan hindari berkumpul atau berkerumun. Kini saatnya di new normal ini, di masa pandemi, kita harus berangkat ke kantor, kita harus berangkat ke kampus. Biasanya yang disimpan di tas itu hanya perlengkapan kantor saja. Sekarang ini harus kita bawa sajadah sendiri, harus kita bawa tisu basah, bawa hand sanitizer, masker, minum vitamin, dan bawa alat makan sendiri. Begitupun ke tempat-tempat belanja, ini khususnya kepada para ibu-ibu, saatnya kita sekarang ini menggunakan baju lengan panjang untuk kita beraktivitas di tempat umum. Seperti tadi bawa tisu basah, wajib pakai masker, dan sekali-sekali kita harus melihat kondisi sekitar kita untuk menjaga jarak. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, selaku perguruan tinggi terbuka kepada para pelaku UMKM kita di Sulawesi Selatan. Salam sukses dan semangat terus
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hussein telah memaparkan materinya, dan kita ketahui bahwa peran perguruan tinggi sangatlah penting dalam perkembangan masyarakat sekarang ini. Bahkan masyarakat sekarang mempercayakan kepada perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang masih memiliki kekuatan moral untuk menjadi panutan masyarakat dalam transformasi menuju masyarakat global. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa peran perguruan tinggi ini sangat besar dalam memberdayakan kewirausahaan. Nah, baiklah, kita beranjak ke sesi tanya jawab kita di pagi hari ini. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Ada dari Saiman Gea dari Universitas Sains Malaysia yang disampaikan ke kita. Pertanyaannya untuk pelaku UKM, Bapak Asdarianto. Bagaimana cara kami untuk meningkatkan kualitas dan omset kami pada para UKM, karena di masa new normal sekarang ini di era 4.0. Nah, seperti diketahui, banyak pembeli sekarang yang belanja ya lewat online, dan sedangkan para pelaku UMKM masih banyak yang belum mahir menggunakan teknologi. Silakan Pak Asdarianto. Tidak bisa diaktifkan suaranya. Iya Pak, bisa diaktifkan suaranya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bertahan di era begini, mau tidak mau harus online. Kita gunakan semua fasilitas yang kita ketahui, bahkan harus upgrade diri terus. Bisa lewat Facebook, pasang status terus, baik di marketplace ataukah pasang status di Facebook yang punya ribuan sampai pertemanan, mau WA Blast setiap hari, terserah. Kita pasang status terus, jangan pernah bosan-bosan, karena kita tidak tahu rezeki kita akan di mana. Yang utama adalah apa yang kita jual itu harus kita promosikan. Promosi dalam artian bentuknya manfaat dari kopi. Ketika orang gunakan produk kita, kita harus memberi nilai tambah supaya mereka betul-betul rasakan manfaatnya. Karena kalau tidak begitu, kita dikalah sama pesaing kita. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Aris Baharudin. Ada pertanyaan dari Nurkati Amar dari Selayar. Pertanyaannya, bagaimana memasarkan produk langsung petani? Misalnya vanili dengan standarisasi pasar dunia dengan fasilitas online di tengah pandemi COVID-19. Silakan Pak Aris dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini suaranya jelas ya? Moderator, suaranya jelas ya? Iya Pak, bisa suaranya di volumenya dinaikkan sedikit. Suaranya jelas? Silahkan Pak. Oke. Terkait dengan hasil bumi, memang gini ya, hasil pertanian itu bukan saja dirasakan oleh petani ya untuk melakukan pengiriman saat ini. Karena tadi sudah saya perlihatkan data distribusi ini yang jadi masalah. Jadi kapal, pesawat dan lainnya itu yang menjadi penghambat. Namun kalau menurut saya dengan era new normal ini itu justru menjadi peluang untuk kembali melakukan pengiriman. Apalagi tadi kata Pak Anto itu, kalau berkenaan dengan pencegahan COVID-19, misalnya jahe merah, itu langka. Apalagi jahe merah dirubah jadi semacam produk markisa itu, supaya orang siap saji, justru itu banyak dibutuhkan. Nah sekarang gini, dilihat kebutuhan-kebutuhan luar negeri. Nah sekarang jangankan itu, minyak saja ini menjadi persoalan. Jangankan produk pertanian.
Nah, kalau saya memang yang harus diperkuat tadi tawaran saya, bagaimana bisa membangun kolaborasi dengan asosiasi atau komunitas bisnis, khususnya di bidang pertanian, atau paling tidak dagangan, perwakilan yang ada di Makassar. Kalau misalnya mau ke Surabaya, kirim barangnya kan ada kantor perdagangannya untuk melakukan konsultasi sebelum produk-produk itu dilakukan pengiriman. Kita lihat misalnya yang banyak produk pertanian, kacang mente. Ini kan kacang mente juga mulai banyak di pasaran karena orang tidak konsumsi sebagaimana biasanya karena tadi data yang saya perlihatkan itu kembali ke need. Kebutuhan dasar orang cari makan sekarang itu makan kebutuhan utama, nutrisi utama, semacam ikan. Nah, coba maksud saya kita fokus misalnya begini, teman saya yang penjual ikan di Galesong sana, itu kalau dikemas, dia masih seperti biasa. Saya sudah paksakan untuk rubah yang saya maksud, coba dikemas, dibersihkan isi perutnya, kemudian dibekukan, kemudian pasang online. Dan itu bisa dilakukan mahasiswa, karena harga ikan itu cukup ya menjanjikan, kan? Nah, masalahnya orang tidak mau keluar rumah. Nah, kalau produk pertanian kacang mente kita lihat hampir setiap saya online di Facebook ada kacang mente diobral karena jumlah barang cukup besar hasil-hasil pertanian. Yang masalah adalah bagaimana melakukan ekspor. Nah, itu tadi solusi saya harus bisa membangun kolaborasi dengan beberapa asosiasi. Termasuk kalau saya UMKM tidak boleh berdiam diri, apalagi mikro ya, harus bisa misalnya ada Apindo di Sulawesi Selatan. Kalau tidak bisa mengakses ke Dinas Koperasi dan UMKM, banyak asosiasi, khususnya kalau yang tidak terbiasa dengan digital. Itu misalnya salah satu Gapura Digital, itu melakukan pelatihan-pelatihan online dan hampir saya selalu gabung untuk itu. Kalau hanya memanfaatkan Google dalam membaca tren market, produk apa yang paling banyak dicari, dulu saya ingat sekali ya, dulu kalau kita masuk di Google, itu paling banyak dicari herbal atau obat pembesar. Sekarang tidak, orang cari itu produk yang bisa menangkal. Ya, saya kira dengan produknya Pak Anto Markisa itu, sekarang orang cari, cuma jarum distribusi bermasalah. Satu-satunya adalah perkuat jaringan dan membangun komunikasi dengan beberapa kantor. Nah, kalau perwakilan Jawa Timur, saya ada kontak. Ya. Kebetulan teman dosen juga, itu mitra. Kalau misalnya mau mengirim barang ke Jakarta, ini misalnya teman-teman saya yang mengirim ikan ke Jakarta, itu masih alhamdulillah sudah mulai bisa berjalan. Jadi kalau saya itu disiapkan dulu produk pertaniannya, kemudian bangun link. Kalau tidak, itu sulit. Karena mobil saja mau dikirim itu tidak gampang. Butuh waktu lebih dibanding hari normal. Itu saja sih respon saya. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawaban dari pertanyaan peserta webinar kita hari ini. Dan selanjutnya saya beranjak ke pertanyaan berikutnya untuk Bapak Husain. Dari Bapak Paulus Robert Terah, Universitas Negeri Manado. Pertanyaannya seperti ini Pak, bagaimana peran perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di era pandemi COVID-19? Silakan Pak Husain dijawab. Tunggu, tanya bang suaranya. Oke, suaranya Pak bisa di-unmute. Silakan Pak. Ya. Mengimplementasikan itu bahwa kampus harus melihat lingkungan sekitarnya. Para pelaku ekonomi tadi sudah kita dengarkan bahwa banyak sekali hal-hal yang dia bisa lakukan, diversifikasi usaha, kemudian kegiatan-kegiatan yang menonjol lainnya. Semua itu kita bisa lakukan. Implementasi dari kampus Merdeka ini adalah melihat kondisi lapangan, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, kurikulum itu tidak bisa lagi stagnan. Tidak bisa lagi berdiri sendiri bahwa itu terus-menerus. Harus ditinjau. Harus kita lihat. Lakukan lokakarya dengan para stakeholder. Datangkan. Kalau di tempat kami, kebetulan saya melihat dan menyaksikan sendiri, memang dipanggil Pak. Para pelaku ekonomi kita panggil, tokoh-tokoh itu,
kepala sekolah, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita yang ada hubungannya dengan kurikulum. Kita memang panggil di situ untuk lokakarya secara bersama-sama. Memberikan input, memberikan masukan apa yang cocok untuk kita lakukan ke depan. Implementasinya saya kira begitu, Pak. Tidak ada istilah bahwa kita tenang. Kita harus melihat di era pandemik ini semua harus jalan. 3 komponen itu harus jalan di perguruan tinggi, Pak. Kita melakukan kuliah secara daring di tempat ini. Kita melakukan pertemuan dengan mahasiswa secara daring semua. Melakukan webinar, melakukan pembinaan. Kemudian kita melakukan penyuluhan pengabdian, termasuk webinar ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Saya kira ini yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama sebagai contoh yang kami lakukan di perguruan tinggi STKIP Pembangunan Indonesia di Makassar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hussein sudah dijawab pertanyaannya, dan tentunya kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang dikirimkan oleh para peserta webinar. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan kita tiba di kesimpulan kita hari ini bahwa perguruan tinggi diharapkan dapat melakukan temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan tentunya inovasi yang dapat meningkatkan kemajuan masyarakat. Nah, terkait dengan link and match-nya antara perguruan tinggi dengan UMKM, maka hendaknya terdapat kerjasama yang saling mengisi, di mana perguruan tinggi berperan sebagai sumber kerjasama yang saling mengisi, ya maksudnya di mana dia jadi sumber pembelajaran, dan UMKM sebagai partner dalam mengembangkan sains dan juga teknologi. Nah, peran perguruan tinggi ini bukan pada pemberian modal, tetapi lebih pada membina kemampuan industri kecil, sehingga mendorong kemampuan industri kecil ini untuk mengakses modal. Dengan kata lain, perguruan tinggi ini harusnya mampu untuk membina industri kecil, dan tentunya bagaimana ia menyusun suatu proposal pendanaan ke lembaga-lembaga lain, itu salah satu dari pembinaan perguruan tinggi. Nah, apa wujud nyata dari dukungan perguruan tinggi terhadap UMKM? Nah, salah satunya adalah adanya pembelajaran yang secara teori maupun melalui mata kuliah kewirausahaan, ya, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa tidak hanya diberikan teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya, di mana mahasiswa harus bisa atau mampu membuat bisnis plan sendiri, dan tentunya si mahasiswa ini bisa mengaplikasikan bisnis plan tersebut. Nah, kolaborasi antara perguruan tinggi dengan UMKM diharapkan dapat memberikan solusi pada masalah yang dihadapi oleh UMKM seperti pemasaran, keuangan, dan masalah-masalah yang lainnya tentunya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan UMKM oleh perguruan tinggi untuk membina mahasiswanya menjadi lebih berdaya. Dengan demikian, webinar tema perguruan tinggi, dengan tema ya, peran perguruan tinggi terhadap UMKM di masa pandemi yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Pembangunan Indonesia Makassar akan segera berakhir. Saya mewakili teman-teman STKIP Pembangunan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada keempat materi kita hari ini yang sangat menginspirasi, dan juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak. Saya Siti Marlina pamit undur diri. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kecuali yang presensi itu cuma 1 kali bisa diisi, sudah saya setting 1 kali bisa double-double. Baiklah, kawan-kawan peserta webinar, sertifikatnya akan kita kirimkan ke email masing-masing setelah mengisi presensi absen, ya. Untuk hari ini linknya ada di chat.
Jadi silahkan diisi presensinya. Materinya nanti akan kita bisa diakses lewat linknya. Jadi kami akan bagikan materinya. Ya, materi akan dikirimkan beserta sertifikat. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih Pak Aris. STKIP Pembangunan Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Inspeksi Kanal. STKIP Pembangunan Indonesia didirikan oleh HM Daeng Patompo pada tahun 1987 di bawah naungan Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar, dan sampai sekarang kampus STKIP Pembangunan Indonesia masih milik Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar atau disingkat YASPIN. Dalam tubuh kampus STKIP Pembangunan Indonesia terdapat 4 program studi, yakni Pendidikan Biologi S1, Pendidikan Ekonomi S1, Pendidikan Matematika S1, dan Pendidikan Ekonomi S2. Mahasiswa yang mengenyam pendidikan di kampus STKIP Pembangunan Indonesia datang dari berbagai daerah antara lain NTT, Irian Jaya, Ambon, Sulbar, dan Sulawesi Selatan, dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 97 orang dari lulusan S2 dan S3. Dosen-dosen yang mengajar di STKIP Pembangunan Indonesia beberapa melanjutkan pendidikan di IPB, Unhas, UNN, UNN Brawijaya, UPI Bandung, Universitas Gunadarma, UGM, dan UNJ. Dari sejak berdirinya kampus ini, STKIP Pembangunan Indonesia telah menghasilkan beberapa alumni, yakni sebanyak kurang lebih 4.000 alumni. Kampus STKIP Pembangunan Indonesia juga menyediakan beberapa fasilitas untuk kenyamanan mahasiswa memperoleh ilmu dalam kampus. Fasilitas-fasilitas yang disediakan yaitu laboratorium biologi, laboratorium micro teaching, ruang kelas, aula, dan fasilitas lainnya.